Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi Bahasa Indonesia untuk mengganti tugas Bahasa Indonesia kami dari dosen pembimbing Bapak Muhammad Ismail SSMA. Perkenalkan, saya Alvina Sriastuti selaku moderator dan bersama rekan saya John Kennedy. Kami akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia dari pertemuan pertama sampai ke-7. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia akademik. Kami akan berbagi tugas dalam menyampaikan materi. Saya akan menjadi moderator dan juga membawa beberapa materi, sementara John akan menjelaskan bagian awal hingga pertengahan materi. Untuk memulai, saya akan mempersilahkan rekan saya John Kennedy untuk menyampaikan materi pertama hingga keempat. Halo semuanya, saya John Kennedy Kayami. Hari ini saya akan membahas materi pertama, yaitu hakikat dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga lambang identitas dan persatuan bangsa kita. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan seluruh masyarakat di Indonesia yang memiliki beragam suku dan bahasa daerah. Hakikat bahasa alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sebagai bahasa nasional, identitas bangsa, kebanggaan, dan persatuan. Kedua, bagaimana bahasa negara digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, media, dan hukum. Jadi melalui bahasa Indonesia, kita bisa saling memahami dan memperkuat rasa kebangsaan. Selanjutnya kita bahas tentang kedudukan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting. Pertama, sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedua, sebagai bahasa negara sebagai tercantum dalam pasal Undang-Undang Negara 1945. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu dan tetap berbuka terhadap pengaruh bahasa daerah maupun bahasa asing. Kedudukan bahasa Indonesia menunjukkan betapa pentingnya bahasa ini sebagai jembatan komunikasi dan identitas bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berbahasa, tapi tahukah kamu ada 4 keterampilan berbahasa utama? 4 keterampilan berbahasa yaitu: pertama, menyampaikan, memahami informasi lisan. Kedua, berbicara, menyampaikan gagasan secara lisan. Ketiga, membaca, memahami isi baca. Dan terakhir, menulis, mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulis. Contoh, menyimak berita di TV. Yang kedua, berbicara di depan kelas, membaca artikel ilmiah, dan menulis laporan atau esai. Keempat keterampilan ini saling berkait dan penting dikuasai terus dalam dunia akademik. Sekarang kita masuk ke dalam keempat, yaitu ejaan dan tanda baca atau EYD. Ejaan adalah terutama penulis huruf, kata, dan tanda baca. Fungsi ejaan agar tulis mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah makna. Contoh aturan penting. Huruf kapital digunakan untuk nama orang, tempat, awal kalimat. Tanda koma memisahkan unsur dalam kalimat. Tanda titik mengakhiri kalimat pernyataan. Tanda tanya mengakhiri kalimat tanya. Contoh kesamaan umum. Saya suka makan nasi goreng, ayam, dan tempe.
Saya suka makan nasi goreng, ayam, dan tempe. Penguasaan ejaan dan tanda baca yang tepat mencerminkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Berikutnya, rekan saya Afina Siri Astuti akan melanjutkan pembahasan. Terima kasih kepada John Kennedy atas penjelasan materinya yang sangat menarik. Selanjutnya saya, Alvina Sri Astuti, akan melanjutkan pembahasan untuk materi kelima hingga ke-8. Mari kita mulai dengan materi kelima, yaitu kalimat efektif dan unsur-unsurnya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara jelas, padat, dan mudah dipahami. Ciri-cirinya antara lain: pertama, kesatuan gagasan, kesejajaran, kelogisan, keempat, kehematan, dan yang terakhir, ketegasan. Contoh kalimat tidak efektif: karena dia sakit, maka dia tidak masuk. Efektifnya, karena sakit, dia tidak masuk. Selanjutnya kita masuk ke kosakata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia. Biasa terdapat di KBBI. Contoh, aktivitas. Kata baku dari aktivitas, aktivitas. Pakai V bukan F. Praktek dalam kata bakunya praktik. Izin, kata bakunya izin. Karena, kata bakunya karena. Gunakan kata baku dalam situasi resmi agar bahasa kita terlihat lebih profesional. Berikut kita bahas makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya sesuai kamus. Makna konotatif adalah makna kiasan yang mengandung nilai rasa tertentu. Contoh, denotatif bunga itu tumbuh di taman. Konotatif dari bunga itu bunga desa. Bahasa bisa bersifat lugas atau kiasan tergantung konteks kalimatnya. Terakhir kita bahas paragraf dan koherensi antara kalimat. Dalam bahasa Indonesia, paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki satu gagasan utama dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf yang baik memiliki kesatuan dan kepaduan makna. Artinya setiap kalimat di dalam paragraf harus saling berkaitan dan mendukung gagasan utama yang ingin disampaikan. Koherensi berarti hubungan logis dan padu antara kalimat satu dengan kalimat lainnya dalam paragraf. Untuk menciptakan koherensi, kita biasanya menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti sebab, karena, walaupun, sementara itu, kemudian, oleh karena itu. Dan di samping itu, kata-kata penghubung ini berfungsi agar ide yang kita tulis menjadi tersusun secara runtut dan mudah dipahami pembaca. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada 3 jenis paragraf, yaitu paragraf dedukatif di mana kalimat utamanya berada di awalan paragraf. Contoh, kedisiplinan penting untuk meraih sukses setiap orang. Paragraf edukatif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Contoh, setiap pagi ia bangun tepat waktu. Itulah sebabnya ia sangat disiplin. Paragraf campurnya, kalimat utamanya berbeda di awal dan juga di akhir paragraf. Contoh, bahasa Indonesia sangat penting. Selain itu, oleh karena itu, bahasa Indonesia harus dilestarikan. Dari semuanya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat komunikasi, lembaga identitas, dan pemersatu bangsa. Melalui keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, kita dapat berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan baik. Menggunakan bahasa yang benar terhadap ejaan, kosakata baku, kalimat efektif, serta makna agar pesan tersampaikan dengan jelas dan tepat. Selain itu, paragraf
Selain itu, paragraf yang padu dan koheren mencerminkan kemampuan berpikir runtut dan logis. Bahasa Indonesia adalah cerminan bangsa yang berbudaya, berpikir teratur, dan bersatu. Saya Alvina Sri Astuti dan rekan saya John Kennedy Kayamin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.